Ada nggak sih Dewan Musyawarah Tuhan? Perlukah di surga itu ada musyawarah? Perlukah ada diskusi? Perlukah Tuhan itu penasehat? Ya. Tapi memang Alkitab menuliskan demikian. Ya. Sebab siapakah yang hadir dalam Dewan Musyawarah Tuhan? Sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya. Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Jadi Dewan Musyawarah Tuhan dalam bahasa Ibrani di sini dituliskan dengan Sot Adonai. Sot sendiri itu arti harfiahnya adalah misteri atau secret. Jadi pertemuan rahasia yang jikalau itu rahasia tentu tidak dihadiri manusia. Jadi Sot Adonai ini dalam Alkitab diterjemahkan dengan bahasa kita Dewan Musyawarah Tuhan. Nah, dalam setiap pengajaran saya, ya, yang biasanya dihadiri oleh banyak mahasiswa STT, baik yang sudah melayani atau dalam persiapan melayani, mungkin ada bapak-bapak gembala, ibu-ibu gembala juga, ya, yang mana mereka sebenarnya yang masuk di kelas saya itu sudah paham tentang Alkitab, sudah bisa mengajar. Nah, tapi masalahnya kalau di Indonesia pengajaran tentang Alkitab dengan wawasan Ibrani itu sangat minim sekali, sehingga saya ingin menggalakkan satu kebiasaan baru, yaitu membaca Alkitab secara harfiah. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sudah mengajar atau bahkan berkhotbah, level Anda sudah di teras di sini, gitu ya, sudah level 3. Tapi kalau masuk di kelas saya ajak bersama-sama untuk berpesyat. Jadi membaca Alkitab secara jujur lulus apa adanya. Nah, buat orang-orang yang para peserta yang sudah terbiasa ikut kelas saya sudah mungkin sudah hafal dengan cara dan metodenya ya. Nah, baik, kalau ada Dewan Musyawarah Tuhan, siapakah anggota dari Dewan Musyawarah Tuhan itu? Alkitab menuliskan bahwa anggota dari Dewan Musyawarah itu tentulah para makhluk surgawi, para malaikat, yang dimana para malaikat ini juga disebut dengan satu istilah yang sama dengan kita, yaitu Bene Ha-Elohim, anak-anak Allah, putra-putra Allah, Bene Ha-Elohim. Nah, jadi apakah anak-anak Allah itu? Tergantung konteks di Alkitab. Dia bisa merujuk kepada manusia di bumi, dia juga bisa merujuk kepada anggota dari Dewan Musyawarah itu atau para malaikat di surga. Contoh yang pertama saya berikan pada Ayub 38 ayat 4-7. Yang di sini memberikan satu pemahaman bagi kita bahwa para malaikat Bene Ha-Elohim atau bala tentara surgawi ini sudah ada sebelum dunia dijadikan. Ya, kita bisa. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak-anak Allah, ya, Bene Elohim, bersorak-sorai. Jadi Anda lihat di sini, ya, sebelum dunia itu dijadikan, ya, sudah ada yang namanya anak-anak Allah. Nah, tentunya, ya, ketika Allah meletakkan dasar bumi, sudah ada satu kelompok yang disebut dengan anak-anak Allah. Maka tentunya ini konteksnya bukan konteks manusia, tetapi putra-putra Allah yang adalah makhluk surgawi
yang menjadi anggota dari Dewan Musyawarah Tuhan itu. Ya. Topik ini memang agak bisa membuat orang tidak setuju. Tapi inilah kekayaan Alkitab kita, dan ini mungkin tidak terbiasa Anda mendengarnya, tapi kita akan bersama-sama belajar tentang sesuatu yang baru. Ya. Benei Elohim. Jadi putra-putra Allah ini ya, merujuk kepada para malaikat ini. Ya. Oke. Saya menulis satu buku, ya, Eksegesis Peshat, Kitab Kejadian, pasal 1 sampai pasal 6 ayat 8, pada halaman 59, saya membahas sebuah bahasan khusus mengenai Kejadian 1 ayat 1. Nah, Anda lihat di sini ada gambar, jadi satu ilustrasi bahwa Tuhan itu di luar jangkauan manusia, di luar dimensi langit dan bumi di mana manusia bisa menjangkaunya. Entah dengan mata, entah dengan teleskop, entah dengan apapun, tapi semuanya ini adalah batas jangkauan manusia. Sedangkan Tuhan itu ada di luar waktu. Tapi ini, ingat ya, ini hanya sebuah ilustrasi, yang dimana ilustrasi ini bisa saja tidak sama, ya. Tetapi saya harap ilustrasi ini bisa memberikan satu penggambaran bagi kita, ya, bahwa Benei Elohim tadi itu adalah mereka sudah eksis sebelum langit dan bumi dijadikan. Nah, ketika Allah meletakkan dasar bumi, mereka sudah ada. Mereka bersorak-sorai. Ya. Dan mereka ini ada di dimensi kekekalan. Dan itu di luar waktunya manusia. Saya menggambarkan seperti ini. Bahwa seolah-olah ya Tuhan memegang sebuah gelas, ya, dan disitulah ranah kita di sini. Nah, langit, bumi, matahari, bintang, bulan itu semua ada di sini. Mereka misalnya matahari dan bulan itu menjadi tanda-tanda bagi pergantian waktu kita. Jadi matahari dan bulan pun itu masih dalam dimensi ini. Tetapi Allah dan para malaikat jauh lebih besar di luar jangkauan kita. Jadi alangkah kecilnya kita di hadapan Tuhan jika demikian ilustrasinya. Jadi bumi kita buatan tangan Allah, dan Allah di luar waktu. Dan kita tidak dapat mengukur Allah dengan pikiran kita. Ya. Itulah sebabnya pada Kejadian 1 ayat 1 dituliskan dalam satu naskah Ibrani yang dibaca Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Nah, kata Bereshit ini, ya, dalam mayoritas Alkitab bahasa Inggris itu nulisnya in the beginning. In the beginning. Tetapi kalau Anda membaca dan Anda tahu arti Ibraninya, Bereshit ini artinya bukan in the beginning, tetapi in a beginning. Kalau in the beginning, ini bacanya harus dibaca dengan Bareshit. Tetapi orang Ibrani membacanya Bereshit, in a beginning. Nah, apakah bedanya a beginning dengan the beginning? Nah, orang Ibrani memandang ini adalah sebuah a beginning. Suatu permulaan, bukan permulaan dari segala sesuatu. Sebab langit dan bumi diciptakan sebagai suatu permulaan yang diciptakan oleh Sang Ada yang di luar waktu manusia. Jadi, maka ini dibaca dengan Bereshit, in a beginning, bukan the beginning. Karena the beginning of everything itu sebenarnya bukan Kejadian 1 ayat 1, tetapi Allah sendiri.
Maka secara harfiah Bereshit bara Elohim et hasyamayim ve'et haaretz, Bereshit ini hanya merujuk kepada penciptaan langit dan bumi. Tetapi Allah sudah ada, ya. Surga tempat Allah bertata sudah ada, ya. Para malaikat, ya, para makhluk surgawi, Bnei Elohim tadi itu sudah ada. Maka oleh orang Ibrani, ya, memang Musa tidak menulis kata-kata ini dalam Nikut. Nikut ini baru dibubuhkan pada abad ke-10 oleh Rabbi Aaron ben Asher. Tetapi Aaron ben Asher itu menerima tradisi pembacaan yang turun-temurun, diturunkan secara ketat, yang mana Bereshit ini dibaca Bereshit, bukan Bareshit. Jadi sedikit saja perbedaannya, tetapi orang Ibrani akan tahu beda antara Bereshit dan Bareshit. Ya. Nah, kalau Anda sudah bisa memparsing sebuah kata Ibrani, akan Anda bisa memparsingnya, ya, Bereshit. Nah, berarti ada ya, betok di tengah-tengah atau masuk, terus reshit, a beginning. Nah, kalau ba, ya, berarti ada B, ya, betok masuk ke dalam atau di tengah-tengah, terus kemudian hareshit, the beginning. Jadi kalau the beginning, bareshit, kalau a beginning, bereshit. Nah, maka kita tidak dapat mengukur waktunya malaikat dengan waktu kita. Kita pun juga, apalagi waktunya Tuhan, itu pastilah di luar jangkauan manusia. Nah, tentang Bereshit dan Bareshit ini dibahas dalam buku saya pada bab 6, ya, kalau Anda sudah punya bukunya. Tapi misalnya Anda nggak punya bukunya, Anda belum sempat beli bukunya, atau bahkan Anda tidak mampu membelinya, Anda bisa membaca bahasan tentang Bereshit dan Bareshit ini dalam laman saya www.sarapanpagi.org. Jadi bisa dibaca secara online, ya. Tapi jika Anda ingin punya print booknya, jadi bisa, ya, bisa juga. Nah, tadi adalah Bereshit, yang dimana Tuhan, ya, menciptakan langit dan bumi sebagai permulaan dari sejarahnya manusia, tapi bukan sejarahnya malaikat. Ya. Alkitab tidak menulis tentang asal usul kapan exactly, ya, malaikat itu diciptakan. Tetapi yang pasti kita dapat melihat dari informasi-informasi Alkitab bahwa para malaikat itu sudah ada sebelum dunia ini diciptakan. Jadi dimensi mereka ada dalam kekekalan, di luar yang ada di gelas ini. Ya. Penciptaan malaikat ada di dimensi kekekalan, termasuk kejatuhan malaikat ada di dimensi kekekalan. Jadi kalau Anda bertanya kapan jatuhnya malaikat menurut ukuran waktunya manusia, itu pasti tidak akan ada jawabannya, karena mereka ada di luar dimensi manusia. Bahkan ketika manusia itu sudah ditempatkan di Taman Eden, ya, kejatuhan manusia sudah ada, dan iblis merasuk kepada ular itu dan menggoda Hawa. Jadi artinya malaikat yang jatuh ini umurnya jauh lebih tua, ya, kalau menurut ukuran manusia. Nah, manusia selalu memandang ukuran waktu itu kemarin, hari ini, besok. Kemarin, hari ini, besok. Ukuran waktu yang linear. Apakah ukuran kekekalan Allah ini ukurannya juga sama dengan manusia? Linear. Kronologis. Kemarin, sekarang, besok. Kemarin, sekarang, besok. Belum tentu. Kita tidak dapat menyelami itu. Bagaimana cara memahami kemahatauan Allah? Ya, sehingga Tuhan dapat memilih nanti seorang yang memegang tumitnya itu akan dipilih menjadi garis dari kenabian. Kenapa Tuhan mempunyai pengetahuan yang di luar jangkauan manusia, kemahatauannya Allah itu bagaimana? Karena pastilah Tuhan itu
ukuran waktunya itu tidak linear seperti kita. Kemarin, sekarang, besok. Lusanya nggak tahu gimana. 1 jam lagi setelah saya bicara, saya ngapain juga, saya juga nggak tahu. Tetapi Tuhan Maha Tahu, yang karena di dalam pengetahuannya yang luar biasa, yang tak terbatas itu, termasuk kekekalan, dimensi kekekalan, dimensi waktunya itu tentulah tidak sama dengan manusia. Ya. Oke, kita baca ayat utama dari ayat ini, dari pembahasan ini. Sebab, siapakah yang hadir dalam Dewan Musyawarah Tuhan sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Ki mi amat besot Adonai. Veyere veyishma et devaro. Mi hikshiv devaro. Vayishma. Nah, jadi ada Dewan Musyawarah Tuhan, dan ini bukan reka-rekaan saya atau reka-rekaan para teolog, tapi memang ada Dewan Musyawarah Tuhan yang dimana Tuhan tidak sendirian di surga. Misalnya, ya, kalau Anda membaca Yesaya mulai Yesaya 6 mulai ayat 1, ya, dan ayat 2 bicara mengenai para serafim yang memuji-muji Tuhan, ya, dan yang dimana dalam Yesaya 6 ayat 3 ini adalah ayat yang terkenal sekali. Serafim bernyanyi atau memuji-muji Tuhan, ya. Fekara zeh elze ve amar kadosh 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 Adonai Sevaot. Ya. Mereka memuji Tuhan dengan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Nah, kalau mereka bisa memuji Tuhan, ya, dengan mulut mereka, dengan nyanyian mereka, pastilah para serafim ini juga bisa bicara, bukan? Ya. Jadi Tuhan dengan para serafim ini, dengan para malaikat ini tidak diam-diaman. Pasti ada pembicaraan. Jika Tuhan berkenan untuk berdebat dengan Musa, untuk berdebat dengan Abraham ketika Abraham tidak menyetujui ketika Tuhan mau menunggang balikkan Sodom dan Gomora. Di situ terjadi tawar-menawar. Pastilah ada dialog yang mirip atau bahkan sama atau bahkan lebih dari itu di surga, bukan? Ya. Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha mulia bisa berdialog dengan Abraham. Bisa berdialog dengan Musa, bahkan berbantah-bantahan dengan Musa, ya. Pastilah dia dengan para malaikatnya juga demikian. Kenapa tidak? Jadi para malaikat itu bukan makhluk yang pasif. Mereka dapat memuji nama Tuhan. Nah, bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan, ya, pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Nah, kekuasaan dan kemuliaannya ini adalah termasuk bala tentara yang dia punyai. Ya. Nah, kita akan baca satu contoh kasus pertama tentang adanya Dewan Musyawarah Tuhan, ya. Sidang ilahi pada penghakiman Ahab. Nah, di sini Tuhan itu bicara di hadapan Sheva Hashemaim. Nah, Tuhan bicara di hadapan bala tentara surga. Ya, kita baca ayatnya. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya. Jadi Mika di sini melihat satu vision. Ya. Tuhan sedang duduk di atas tahtanya dan segenap tentara surga berdiri dekatnya. Di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Ya. Ada tentara surga di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Nah, mereka ngapain? Ya, kita baca percakapan itu, ya. Ada satu sidang sebelum Tuhan itu memberikan hukumannya kepada Ahab.
Sebab itu dengarkanlah firman Tuhan, aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tatanya, dan segenap tentara sorga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang, supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Wow. Anda lihat di sini, jadi apa yang disebut sebagai Dewan Musyawarah Tuhan itu betul-betul ada. Ya. Yang seorang berkata begini, yang seorang berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh yang lain. Ya. Lalu berdiri di hadapan Tuhan, lalu berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Ada dialog dengan suatu roh ini. Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau memujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Wah, suatu roh itu apa? Nah, dijelaskan pada ayat 23. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta di dalam mulut semua nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Ya. Ada Sefa Hasyamayim. Dan datang pula suatu roh. Kira-kira siapa ini? Suatu roh yang di sini. Apakah ini masuk dalam hitungan Bene Ha Elohim? Atau suatu roh tersendiri? Nah, roh dusta itu adalah iblis atau roh jahat yang ikut di dalam persidangan Dewan Musyawarah itu. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin? Ya, nanti kita akan konfirmasi bahwa kalau Tuhan berkehendak, ya, iblis ikut dalam Dewan Musyawarah yang dia selenggarakan, itu bisa saja terjadi. Dia Maha Kuasa. Dengan kekuatan apa kita membatasi kuasanya? Kalau Tuhan bisa suruh iblis datang, maka iblis masih dalam kuasa Tuhan, maka dia bisa datang di dalam kehendak Tuhan untuk masuk dalam Dewan Musyawarah itu. Ya. Jadi roh dusta yang ikut di dalam persidangan itu, dia adalah iblis. Ikut dalam sidang yang sama. Yang di luar dari bagian yang disebut dalam Alkitab sebagai Bene Elohim. Ya. Barangkali ini masih membuat bingung atau bahkan Anda akan menyanggahnya boleh, ya. Tapi izinkan saya untuk bicara mengenai ini dahulu. Ya. Bahwa iblis itu bisa datang dalam sidang ilahi. Misalnya apa? Dalam pencobaan Ayub. Ya. Saya bacakan ayatnya. Anda pasti sudah tahu ayat ini, tapi pasti juga sebagian lupa. Jadi saya bacakan aja ayatnya. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah. Jadi anak-anak Allah ini siapa? Bene Elohim. Menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Wow. Jadi di dalam hadirat Allah di sorga, di dimensi yang lain dari dimensinya manusia, ada satu sidang ilahi, ada satu sidang musyawarah Tuhan, ya, yang juga didatangi oleh iblis. Betul-betul ini. Ya, secara harfiah gampang untuk memahami ini, bahwa iblis ikut di dalam sidang itu. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari berjalan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apa engkau melihat hambaku Ayub?
sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Keren si Ayub ini. Yang demikian saleh, yang jujur, yang takut akan Allah. Dan menjauhi kejahatan. Wah, Tuhan dibuat kagum oleh satu orang yang bernama Ayub. Tapi apa kata si iblis ini? Iblis nggak merasa kagum dengan Ayub, padahal Tuhan mengaguminya. Karena iblis berkata begini, apakah ya, dengan tidak mendapatkan apa-apa, jadi ini terjemahan ini agak susah dimengerti ya. Bahasa Ibraninya itu hinam. Apakah dengan tidak mendapatkan sesuatu yang gratis, nah mendapatkan anugerah yang gratis, Ayub akan takut akan Allah? Jadi maksudnya kalau dia bukan orang kaya, kalau anak-anaknya enggak bagus-bagus, kalau istrinya enggak cantik, kalau ternaknya enggak banyak, nah ukuran hari ini kalau mobilnya enggak banyak, kalau rumahnya enggak banyak, kalau rumahnya enggak besar, ya, itu semua dari Engkau yang Kau berikan gratis Tuhan, hinam, ya. Kalau enggak dikasih gitu, apakah dia akan setia? Jadi iblis di sini menganggap kesetiaan dari Ayub itu oleh karena dia diberkati. Ya jelas saja dia setia. Jelas saja dia tidak perlu berbuat jahat. Karena hidupnya penuh dengan berkat. Coba kalau dia nggak punya apa-apa. Apakah dia akan setia? Ya, lalu diteruskan lagi oleh iblis. Jadi iblis ini mencibir apa yang sudah dikagumi oleh Tuhan. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati. Dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri ini. Kaya, berkuasa, ya, terhormat. Tapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyailah. Maka ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Kalau itu kekayaannya diambil, kalau kehormatannya diambil, pasti dia akan mengutuki engkau di hadapanmu. Jadi iblis berbantah-bantahan dengan Tuhan. Tuhan mengagumi Ayub, iblisnya anggapnya, dia kaya sih, dia keren sih, dia terhormat sih, maka dia takut akan engkau. Coba itu semua diambil. Apakah dia akan takut akan engkau? Pasti dia mengutuki engkau. Maka firman Tuhan kepada iblis. Nah sekarang, segala yang dipunyainya dalam kuasamu. Ya. Hanya jangan kau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Jadi iblis bisa datang di hadapan tahta Allah di surga kalau dia dipanggil. Karena bagaimanapun iblis itu masih ada di dalam kuasa Tuhan. Dan orang-orang yang super kaya, orang-orang yang terhormat di bumi, itu tidak membuat iblis itu kagum. Ada orang kaya rajin ke gereja, ya jelas saja dia diberkati. Orang sehat di gereja, ya jelas saja dia diberkati. Nothing. Bagaimana kalau itu semua diambil dari mereka? Jadi kalau ada gereja-gereja yang selalu mengajarkan kekayaan, ya dari pengajaran Alkitab ini, itu nggak ada keren-kerennya. Ya. Coba kalau kekayaan dihabisin, apakah mereka masih setia kepada Tuhan? Gitu kan? Nah, pada sidang yang kedua datang pula, ya anak-anak Allah, ya Bene Elohim. Datang juga iblis. Jadi ini ada 2 sidang. Jadi bukan cuma 1 sidang untuk pencobaan kepada Ayub. Datang lagi, ya iblis, dari mana engkau? Nah, dari perjalanan mengelilingi bumi. Nah, apakah engkau melihat hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Demikian saleh. Ya. Engkau sudah membujuk aku untuk melawan dia dan mencelakakannya tanpa alasan. Tanpa alasan itu tanpa hinam. Tanpa berkat yang gratis aku berikan padanya. Oke, udah kamu ambil itu kekayaannya. Ya.
Terus masih tetap saja si iblis itu menganggap itu nggak ada spesialnya. Iblisnya jawab apa sama Tuhan? Kekayaannya sudah diambil, sekarang apa? Anak-anaknya sudah diambil, sekarang kulit ganti kulit. Wow. Berarti coba kalau dia dikasih penyakit, apakah dia masih setia kepadamu? Ya. Bahkan kemauan iblis untuk merongrong Ayub ini dengan satu sakit penyakit kulit ganti kulit yang menjadi borok di seluruh badannya itu diizinkan oleh Tuhan, ya. Tapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya, ia pasti akan mengutuki engkau di hadapanmu. Wow. Kalau dia sakit pasti dia udah miskin sekarang sakit. Nah, pasti dia tidak akan setia kepadamu lagi. Maka Tuhan masih memberikan satu perkenannya atau izinnya, bukan perkenannya, izin lebih cocok. Izinnya kepada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya, karena nyawanya itu dalam kuasa Tuhan. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanyalah Ayub dengan bara, ya, bisul-bisul yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Wow, ya, iblis ikut dalam sidang ilahi, ya. Dan demikianlah Alkitab. Alkitab memberikan satu gelar kepada Adonai, Yud-He-Vav-He itu dengan Adonai Sefaot. Nah, gelar Adonai Sefaot ini adalah satu gelar apokaliptik, juga suatu gelar militer bagi Tuhan. Bahwa Adonai Sefaot itu adalah Tuhan bala tentara surgawi. Seva. Seva itu kekuatan di surgawi, termasuk bala tentara surgawi. Ya. Jadi demikianlah kira-kira ya keadaan di surga dalam Dewan Musyawarah Tuhan, yang dimana Tuhan itu tidak sendirian, tapi Tuhan bisa bercakap-cakap dengan para malaikat, bahkan kepada iblis. Ya. Ada Dewan Pertimbangan, oke, tetapi kerajaan Allah itu bukan demokrasi. Jadi bukan seperti negara-negara yang ada di dunia ini yang ada pemilu, demokrasi, pemimpinnya bergantian, tapi kalau kerajaan surga itu bukan demokrasi, karena rajanya Avinu Malchenu, ya, raja kita, Allah kita itu adalah Tuhan selama-lamanya dia, dan dia tidak tergantikan, sehingga kerajaan Allah itu bukan demokrasi, ya. Pujian kepada Tuhan itu Vehu Haya, Vehu Hove, Vehu Yihiye, Betif Arah. Dulu dia ada, dia sekarang ada. Dia akan ada di dalam kemuliaannya. Karena kerajaan Tuhan itu sungguh suatu kerajaan yang kekal. Dan ini perkataan tadi, Vehu Haya, Vehu Hove, Vehu Yihiye, Betif Arah, itu menjadi dasar filosofis dari lambang ini. Ya, jadi segitiga pertama ini sebenarnya dua segitiga. Segitiga pertama itu Haya Hove Yihiye. Dulu ada yang ditujukan kepada Tuhan. Yang segitiga kedua itu David Melek Israel. Jadi kerajaan Israel itu raja yang diakui sebagai raja legitim bagi Israel itu adalah raja-raja yang lahir dari Daud, David, Melek, Israel. Dan kita sudah belajar bersama bahwa Tuhan tidak sendirian di surga, tetapi Tuhan bersama para malaikat dengan para tentara surgawi. Dan Adonai Shevaot adalah satu title, satu gelar bagi Allah secara kemiliterannya. Ya. Nah, kalau Anda jalan-jalan ke Amerika, ya, gedung Mahkamah Agung mereka itu ada patung Musa di sini. Ya.
Dan dari situlah dimulainya satu pemahaman atau satu sistem bagi pemerintahan bahwa pemerintah itu selalu memiliki dewan pertimbangan. Ya. Ada dewan legislatif. Nah, kalau ada patung Musa dalam gedung Mahkamah Agungnya Amerika, berarti Amerika ini memang satu negara yang didirikan dengan kebenaran Alkitab oleh para pendirinya, ya, dengan mengambil nilai-nilai dari Musa, dengan mengambil tatanan-tatanan hukum yang diajarkan oleh Musa dalam Kitab Torah, ya. Dan pemerintahan Musa ini sangat kental sekali dalam negara Amerika, juga negara-negara lain, ya, bahwa ada Dewan Permusyawaratan, ya, misalnya pada awal abad ke-17 itu mereka yang keluar dari Amerika, dari Eropa datang ke Amerika untuk menjadikan Amerika itu adalah Yerusalem baru, dan mereka biasanya dari golongan-golongan Anabaptis. Tapi saya tidak membicarakan golongan Anabaptis, tapi yang pasti dari golongan yang cinta Tuhan, dari golongan yang sangat meninggikan Alkitab, negara itu didirikan, ya. Dan ini ada satu seorang yang fenomenal sekali, seorang kulit hitam yang pernah menjadi presiden Amerika, itu pun dia masih menerapkan nilai-nilai Musa di dalam pemerintahannya. Misalnya begini, Obama ini mengibaratkan dia itu sebagai Joshua Generation. Kenapa dia menempatkan dirinya sebagai Joshua Generation? Karena dia melihat bahwa si Martin Luther ini adalah Musanya. Jadi, tapi Musa tidak pernah masuk ke tanah perjanjian. Nah, tatanan-tatanan demokrasi itu juga dibangun oleh si Martin Luther ini, tapi Martin Luther tidak sampai bisa menjadi presiden Amerika. Maka akulah yang akan meneruskan perjuangan dari Martin Luther itu untuk memimpin Amerika. Maka dia dalam satu pidatonya ketika berkampanye dulu, dia merujuk bahwa dirinya adalah Joshua Generation. Saya dulu termasuk orang yang sangat memperhatikan ketika Obama ini berpidato untuk kampanye presiden, karena sangat menarik sekali, dan saya melihat banyak sekali dia seorang orator yang bagus. Saya merasa kadang-kadang dia kalau berorasi itu kayak bukan orasi gitu, dia seperti berkhotbah gitu, ya. Nah, dalam kitab Torah itu ada disinggung adanya tua-tua, ya, orang Mesir, orang Moab, ya. Kemudian ada juga tua-tua yang ditetapkan oleh Musa sebanyak 70 untuk ikut memerintah bersama Musa dan abangnya si Harun, ya. Dan itu menjadi satu dewan musyawarah. Tatanan itu diserap oleh banyak negara, bahkan negara kita juga, ya. Bahkan di sorga itu masih dituliskan bahwa di sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Di tahta-tahta itu ada 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan yang memakai mahkota emas di kepala mereka. Dan ini merupakan suatu tatanan juga anggota dari Dewan Musyawarah itu, bukan? Jadi tatanan Dewan Musyawarah itu tidak hanya ada di Perjanjian Lama, tetapi juga dikonfirmasi kembali pada Perjanjian Baru dalam penglihatan Rasul Yohanes. Ya. Sama juga
di kemudian hari setelah Musa, itu orang-orang Yahudi, pemerintah Yahudi atau pemerintah Israel, itu memiliki satu mahkamah agama. Bahkan mahkamah agama ini tetap ada pada zamannya Yesus, yaitu mereka adalah Sanhedrin. Dan tatanan ini diserap oleh orang-orang di dunia dalam menerapkan demokrasi mereka. Dan dari tatanan demokrasi itu, legislasi itu, ada seorang filsuf dari Inggris, John Locke, itu membuahkan pikirannya yang dikenal dengan trias politika. Dan buah pikirannya itu banyak diserap oleh negara-negara termasuk Indonesia yang menganut sistem trias politika, yaitu ada legislatif, ada eksekutif, ada judicial. Jadi tatanan semua ini awalnya dari Alkitab. Karena Tuhan sendiri itu selalu mengajak bermusyawarah, termasuk ketika iblis itu tidak setuju ketika Tuhan menganggap ini hambaku yang paling setia, paling bagus menjauhi kejahatan. Dan bantahan dari iblis itu pun ya diizinkan Tuhan terjadi untuk mencobai Ayub ini. Dan Ayub secara luar biasa dia dapat melalui segala cobaan yang menimpa padanya. Ya. Dan demikianlah bala tentara Tuhan itu akan terus bersama-sama, ya, juga menyertai Tuhan Yesus ketika dia datang kedua kalinya di atas bumi ini bersama para malaikatnya di surga.